Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dermayu Saudi, Wong Dermayu sing ananing Saudi. Kembali lagi dengan vlog saya teman-teman, rekan-rekan semua. Masih di seputar tamu dari KBRI Riyadh atau perwakilan dari staf KBRI Riyadh. Yang kemarin itu sambutan dari Bapak Cipki, bagian fungsi penerangan dan sosial budaya. Dan sekarang sambutan dari Bapak Dr. Susaino Hadi, bagian ketenaga kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini nuansanya jadi kayak nuansa pengajian ya. Iya. Gak apa-apa ya. Karena terus terang saya merasa hangat walaupun di tengah kedinginan seperti ini bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Karena saya merasakan banyak aura penuh kesyukuran ini bapak-bapak itu. Ya, saya melihat Pak Nurul di pertama saya tanya tadi, Bapak udah berapa lama? 10 bulan. Terus gaji bagaimana? Oh ternyata alhamdulillah walaupun didolimi. Ya, nanti kita cerita. Ini cerita ya. Ini masih bisa tersenyum didolimi. Luar biasa menurut saya ya. Ada keberterimaan, kebersyukuran itu memang tidak sekedar besar kecilnya nikmat yang kita terima. Tapi saya melihat bapak-bapak ini melihat cara bersyukur itu dengan cara yang lain, yaitu melihat apa? Ya walaupun begini, cara pandang kita pada Allah itu luar biasa nih. Ya Allah masih sayang pada saya ini walaupun saya digaji tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kalau saya dibeginikan ternyata masih sayang, saya masih hidup, masih sehat seperti itu. Itu luar biasa menurut saya. Yang pertama tadi saya sampaikan terima kasih, saya terus terang juga prihatin juga ya 10 tahun baru kali ini ditemui. Tapi ini bukan janji, insya Allah nanti akan jadi catatan kami untuk selanjutnya itu bisa menjadi budaya rutin lah insya Allah, kunjungan dan silaturahim karena penting, dan itu tugas dari perwakilan itu dimanapun ada warga negara kita wajib hadir di sana, kita berapapun jumlahnya itu. Saya pernah hanya 2-3 orang pun kita datang ya, karena memang kewajiban kami ada di sini ini untuk Bapak Ibu sekalian. Tadi Mas Sidki sudah menyampaikan, mengenalkan tentang tugas dan fungsi KBRI, yang salah satunya adalah menghadirkan negara pada kebutuhan warga negaranya di perwakilan kita di Arab Saudi. Jadi salah satu fungsi yang ditugaskan negara di sini adalah menghadirkan kami ketenaga kerjaan di bidang ketenaga kerjaan, yang mana bisa dikatakan hampir semua warga Indonesia yang di Arab Saudi yaitu ya pekerja juga. Ya, sedikit sekali warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi ini tidak bekerja. Pasti rata-rata semua bekerja. Dan tentunya bapak-bapak mungkin ingin tahu ya, kira-kira jumlah warga Indonesia di Arab Saudi ini ada berapa ya? Ada yang pernah dengar? Belum pernah? Nah, jadi kabar terbaru ini belum lama dari Kementerian Dalam Negeri, data yang resmi yang terdaftar itu sekitar 360-an ribu. Itu yang resmi ya. Belum lagi nanti ditambah per hari ini dengan yang umroh ya, tapi tidak kembali
Anda tidak kembali ke Indonesia, itu masih tinggal di sini banyak. Ya. Kemudian yang masa tinggalnya sudah habis, tapi tidak mau diperpanjang, itu juga banyak. Belum lagi yang sudah di sini bekerja lalu kabur, tinggal di luaran juga banyak. Total jenderal, ini menurut catatan imigrasi itu ada 528.000 sekian orang. Itu yang tercatat. Ya, baik itu yang resmi, yang 365 tadi, ditambah 200 ribuan yang harus diurus. Ya, yang artinya ya memang begitu adanya. Baik, saya kira apapun keadaannya dan apakah itu Bapak termasuk yang mana, saya tidak peduli. Yang penting saya tahu Bapak-bapak di sini adalah warga negara Indonesia. Saya ingin menyampaikan ini saja. Pertama terkait dengan pekerja migran, ya, kalau dulu kan sebutannya adalah TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Itu di undang-undang yang baru di 2017 itu TKI sudah diganti dengan PMI. Ya, kalau TKI Tenaga Kerja Indonesia, kalau PMI diganti Pekerja Migran Indonesia. Itu sudah nggak ada TKW lagi, nggak ada. TKW Tenaga Kerja Wanita udah nggak ada. Nanti ada TKP dong kalau TKW ada. Tenaga Kerja Pria. Ya. Siapa yang disebut PMI itu? Siapapun yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri, di luar negeri atau dari luar Indonesia, itu disebut pekerja migran. Kecuali kami, ya, kami ini walaupun di luar negeri tapi yang menggaji pemerintah, ya kami bukan pekerja migran statusnya, karena status gaji kami dari Indonesia bukan pekerja migran. Tapi kalau bapak-bapak yang notabene mendapatkan nafkah dari sini, itu disebut pekerja migran. Pekerja migran ini kalau di dalam undang-undang itu jauh lebih banyak isinya dibanding dengan kewajiban-kewajibannya. Nah, karena saya tidak hafal hak-haknya, karena haknya itu banyak ya, 10 lebih. Kewajibannya hanya cuma ada 3. Yang mana itu 3 ini saya kira menjadi fondasi dasar untuk kita bisa melindungi diri. Ya, melindungi diri. Apa itu? Yang pertama adalah setiap pekerja migran wajib menaati aturan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun di Arab, di tempat di mana dia berada. Artinya apapun itu harus kita taati di aturan di sini. Harusnya kalau kita menjadi pekerja migran yang ideal, ya sebelum berangkat itu sudah harus taat dulu. Artinya kalau ingin bekerja keluar itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Harus cara mencari informasinya, mendaftarnya, ya. Termasuk tadi yang saya itu memahami perjanjian kerjanya. Ini yang sering lupa ini kawan-kawan. Sebelum dia bekerja, dia ditawarin kerjaan, ya sudah dia tawan aja, tapi dia tidak tahu bahwa dasar hukum bekerja itu adalah perjanjian kerja. Dia nggak baca itu perjanjian kerja, yang penting oke, gajinya sekian, sampai di tempat ternyata tidak segitu. Yang kedua, kewajibannya adalah menghormati adat, istiadat, dan kebiasaan di mana negeri itu kita ijak. Nah, kenapa? Ini penting kan, kita berada di negerinya, di negeri orang yang budayanya berbeda, cara pandang kehidupannya berbeda. Nah, ketika kita ingin menyamakan kebiasaan di kampung atau di Indonesia, itu nanti akan muskilah. Jadi apapun cara orang di Arab di sini misalnya
berbicara, cara mereka bergaul, cara mereka bekerja. Kalau modelnya memang umumnya begitu, ya kita harus cari tahu menghormati. Yang ketiga, kewajiban pekerja migran tadi disampaikan Pak Siti adalah melaporkan diri. Lapor diri, ya. Kalau dulu harus melalui datang, sekarang tidak perlu datang. Tadi melalui online bisa. Sudah ada petunjuknya, itu gampang sekali. Karena Bapak harus punya email dulu, harus daftar isi, supaya apa? Data dasar itu penting. Nanti ketika terjadi sesuatu, terjadi Bapak dicari atau Bapak ada kasus, kami sudah punya datanya untuk membantu. Lapor diri online tidak mampu, kami masih bisa menerima laporan pribadi. Pak, saya datang tanggal sekian, ini paspor saya, kirim ke kami. Itu nanti kami simpan. Nah, sebetulnya untuk para pekerja migran sekarang mulai tahun ini yang resmi, yang formal sudah kami wajibkan. Yang melalui agen yang memberangkatkan saya wajibkan untuk melaporkan nama-nama termasuk paspornya ke kami, kapan dia diberangkatkan ke Arab Saudi. Lowongan kerja itu dari kami, Pak. Ini para pengusaha, ada syarika, ada outsourcing, mega company itu mengajukan ke kita, saya mau mendatangkan mekanik, saya mau mendatangkan barista, massage dan lain sebagainya. Nanti kami verifikasi dulu, kemudian kami lihat perjanjian kerja yang ditawarkan. Kalau nggak cocok, kami sodorkan punya saya. Ini punya KBRI, minimal kamu harus memenuhi ini. Gaji minimal 1.500. Kami tidak menerima permintaan pekerja yang gajinya di bawah 1.500. Kalau di bawah 1.500, kami tidak mau tanda tangan. Pun realitasnya tadi saya temukan ternyata Bapak ini rendah banget kok nggak sesuai. Ya, nanti itu kita tanya jawab, ya bisa cara penyelesaiannya. Jadi itu yang menjadi kewajiban kita, Pak, sebagai sama pekerja migran. Yang lebih penting lagi menurut saya untuk melindungi kita tadi menciptakan jaringan, Pak, jejaring, Pak. Ini persaudaraan seperti ini modal dasar yang kuat ini. Jadi Bapak ibarat kita itu sekelompok serigala, jangan misah, Pak. Atau kita itu sekelompok domba, jangan misah. Kalau kita misah, dimakan serigala, nggak ada yang ini nanti bantu. Jadi tetaplah tadi menjaga kerukunan komunitas kita berada. Ketika nanti ada satu yang terkena musibah atau terkena ujian apa, itu mudah nanti. Dan itu saya kira kalau masyarakat Indonesia sudah otomatis, karena jiwa orang kita itu sosialitasnya tinggi. Ya, kita punya nilai gotong royong di Indonesia yang tidak dimiliki orang sini, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, saya kira. Ya, kita terbiasa bersihin selokan rame-rame, bangun jalan desa rame-rame. Nggak ada itu di Australia, nggak ada. Ya, di Eropa, di Arab Saudi apalagi. Ya saya belum tahu, tapi saya belum pernah lihat lah orang bersihin fasilitas mana rame-rame. Hanya di Indonesia itu. Nah, ini yang perlu dijaga, Bapak-bapak. Ya, kerukunan dan lain sebagainya itu. Sebetulnya KBRI sangat terbuka sekali untuk menerima semua laporan, keluhan, dan permintaan yang diinginkan warganya. Selama itu bisa kami penuhi, pasti kami penuhi. Nah, kalau hanya sekedar kita bertemu, tadi senang sekali. Dan menurut saya di Habar Batin ini saya melihat kayaknya sudah sangat pantas ya untuk dilakukan kunjungan rutin gitu ya. Kan kalau Bapak ini ada sekian orang yang perlu diperpanjang paspornya. Nah, itu ditunggu. Ini kita harus di mana, Pak? Nah, nanti akan kami laporkan nanti.
Ini kami ada Pak Mas Ugi di sini. Awal kali kemudian ada Pak Abdul Qadir juga. Itu yang banyak menangani kasus-kasus WNI dan PRI yang mendapatkan masalah, baik laki maupun perempuan. Ya. Itu juga mengurusi tentang paspor-paspor juga. Ya. Jadi pertemuan ini menurut saya sangat barokah sekali karena ya ketemu bapak-bapak dengan wajah penuh kesyukuran ini tadi. Saya hanya berpesan bagi bapak-bapak yang belum selesai masa kontraknya tetapi merasa didolimi, mohon dikuat-kuatkan dulu sampai masa kontraknya selesai. Kalau ya 2 tahun, itu 2 tahun itu sudah masa kontrak yang ini. Kalau bapak 2 tahun kok nggak dipulang-pulangin, bisa lapor ke kami. Kami kalau itu kita lebih straightforward, langsung pemerintah. Kalau masalah laporan Pak, saya kok gaji tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sebenarnya kami juga bisa mampu untuk menolong itu. Tapi karena kondisi bapak-bapak itu pertama jauh dari kami, terus kondisi bapak-bapak itu sudah terlanjur di sini, maka saya sering nanyakan dulu apakah bapak siap atau mbak-mbak siap konsekuensi kalau kita mau ngurus ke jalan yang benar. Sebab kalau kita ngurus ke jalan yang benar, kita laporkan ke pihak-pihak otoritas di sini, pelanggaran-pelanggaran warga di sini, yang menurut saya tadi juga agak baik itu pasti nanti kan ada rasa nggak senang yang dilaporkan itu. Ya, kalau rasa nggak senang, terus bapak jauh dari kita, lebih mudah untuk didolimi. Ya, terkecuali kalau Pak saya siap, oke kalau siap tinggal di shelter kami, kita sikat, ya kita perjuangkan semampu kita. Untuk mengakhiri ini bukan sambutan ya, tapi trigger Pak ya untuk tanya jawab nanti. Saya perkenalkan, saya menyampaikan peran dan tugas pelindungan di KPRI. Tenaga kerja, fungsi konsuler itu termasuk fungsi pelindungan warga. Saya pelindungan PRI. Ada 3 prinsip Pak. Ini 3 prinsip yang kami selalu pegang peran KPRI. Yang pertama, kalau warga negara kita atau PMI kita terkena kasus atau menghadapi kasus atau menghadapi apapun itu, kami selalu akan mengedepankan pihak-pihak yang berselisih atau pihak-pihak yang bermasalah atau pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Kalau misalnya Bapak didolimi oleh warga di sini, ya kami mengedepankan akan mencari, memfasilitasi, memastikan bahwa Bapak tidak didolimi orang sini. Ya. Juga pun di Indonesia, kalau ada orang-orang yang merasa ditipu di Indonesia, kemudian dipindahkan di sini, kami akan pastikan yang mensponsori itu, yang memberangkatkan Bapak akan dicari. Misalnya ini ada satu PT, ini bisa catat ini PT-nya nanti Pak. Ada satu PT ternyata dia memberikan janji ke kami sekian kok, sampai segini, di sini saya cuma terima sekian Pak. Oh bagus, nanti saya catat itu. Namanya siapa, PT-nya, nanti kalau mengajukan ke kami saya suruh benerin dulu kalau dia mau ngajukan lagi. Yang kedua, KPRI yang pertama tadi kita mengedepankan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, kami KPRI tidak mengambil resiko, tidak mengambil alih tanggung resiko yang bapak-bapak lakukan. Jadi kita tidak tahu, karena warga kita ada yang benar, ada yang salah juga. Kalau kebetulan warga kita salah, melakukan kesalahan, kita tidak berkepentingan untuk mengambil alih resiko warga kita itu bisa ambil, enggak. Tapi kita harus memastikan
resiko bapak-bapak tadi, hukum-hukumnya tidak didolimi aja gitu. Jadi kalau misalnya nih contoh, ada warga kita yang terkena kasus penggerebekan karena kasus pekerjaan terlarang misalnya, ya kita tidak mengambil alih terus KBRI siap dihukum atau kami enggak, ya kita mendampingi proses hukum yang berlaku apapun itu. Yang ketiga, prinsip KBRI adalah tidak boleh melanggar ketentuan aturan hukum di sini. Jadi dalam melakukan fasilitasi, dalam melakukan pelindungan warganya, kami tidak boleh seenaknya melakukan cara itu. Contoh misalnya, seringkali ini mbak-mbak ini, Pak, saya nggak perasaan, tolong dijemput saya, Pak, saya sudah di sini. Dia kirim share lokasi, ya. Terus kita harus jemput gitu, nggak boleh. Kalau kita masuk ke premis orang begitu, kita bisa tangkap polisi. Paling tidak dideportasi nanti kalau ketahuan. Ya, kalau kami yang punya ini kekebalan diplomasi, ya mungkin dideportasi, suruh pulang. Kalau ya enggak, ya mungkin masuk penjara. Jadi kami tetap menghormati tata cara sini dalam melindungi. Saya kira itu dulu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih yang sudah merapat ke video saya dan terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan semoga yang menyaksikan video saya diberi kesehatan jasmani rohani, diberi umur yang panjang, diberkahkan rezekinya, dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa untuk rekan-rekan semua, semoga dilimpahkan rezekinya, diagungkan rezekinya supaya bisa menjalankan ibadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah dan Madinah. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.